Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Lilis Anggrati Astuti. Saat ini saya bekerja sebagai staf pengajar untuk program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Saya berfokus pada mahasiswa dokter gigi muda yang sementara menyelesaikan kasus-kasusnya atau requirement di bagian perio untuk tahap ke jenjang dokter gigi. Baik, pada video saya kali ini, saya akan memaparkan atau memperagakan salah satu tindakan yang menjadi salah satu requirement dokter gigi muda kita di klinik. Harapan saya, video ini dapat membantu dokter gigi muda untuk dapat memahami sehingga dapat mengaplikasikan ilmunya baik di pantom ataupun di pasien. Prosedur hari ini yang akan saya bawakan mengenai tindakan kuretase. Silahkan disimak videonya. Baik, kita masuk ke prosedur yang berikutnya, yaitu prosedur kuretase. Dan di sini saya akan memperkenalkan dulu ya alat dan bahan yang digunakan. Alatnya tentu kita menggunakan alat OD ya. Yang standar ya, tidak ada mirror, tidak wajib di kita ya, ada mirror, ada pinset, kemudian ada skavator ya, ada sonde ya. Kemudian di sini saya ada alat kuretase ya, ada beberapa macamnya. Ada untuk anterior dan ada untuk posterior. Ya, semua dengan penomorannya masing-masing. Ya, seperti ini untuk posterior ya. Ini adalah alat-alat kuretase ya. Sebenarnya ada 7 ya, tapi di sini saya menggunakan 4 saja. Kemudian bahan yang digunakan untuk anestesinya ya, kita menggunakan anestesi lidocaine HCl 2% ya, isinya 2 ml. Kemudian ada squalid 3 cc ya, ada squalid 3 cc. Kemudian ada untuk disinfektannya saya menggunakan povidone ya, mereknya kita pakai kalium betadine. Kemudian ada larutan NaCl sebagai larutan irigasi, dan yang terakhir ini menggunakan preventif dressingnya adalah Desopek. Ya, Desopek ini yang saya akan gunakan sebagai preventif. Keunggulan Desopek adalah kita tidak perlu lagi menggunakan gelas flat dan cement spatel untuk mengaduk ya, karena dia tidak terdiri dari dua bahan katalis dan base. Dia 2-in-1 ya, dia masuk ke dalam sudah input ke dalam satu bahan ini ya, dalam satu cup itu. Baik, ini adalah kita anggap ya daerah yang akan kita lakukan kuretase ya. Jadi kuretase itu diindikasikan apabila terdapat pocket sekitar 2-5 mili ya. Itu masih diindikasikan dengan perawatan kuretase. Nah, sebelumnya itu kita harus infeksi dulu daerah kerja ya. Yang pertama kita tuang betadine-nya ya, yang sudah ada di wadah sini ya. Kemudian kita menggunakan kapas ya, kita lakukan disinfeksi arah sirkular dari arah dalam ke arah luar seperti ini. Dari arah dalam ke arah luar seperti ini. Kemudian kita lakukan teknik anestesi. Ya, teknik anestesi di sini saya menggunakan teknik infiltrasi. Ya, jadi kita membuka ampulnya dulu. Ya, ada daerah yang titik berwarna biru ini ya di ampulnya, itu akan kita patahkan. Ya, kita akan patahkan. Seperti ini, seperti itu ya. Usahakan pakai handscoon supaya tangan tidak luka ya.
Kemudian kita ambil square 3 cc seperti ini ya. Kita masukkan needle-nya di dalam ampul ya, kemudian kita miringkan ampulnya sedikit, kemudian kita ambil secara perlahan-lahan ya, pelan-pelan saja. Ambil ampulnya ini, dimiringkan lagi pelan-pelan saja ya, dan pastikan anestetikumnya, cairannya di dalam itu, dari dalam ampul itu sudah sudah masuk semua ya ke daerah, masuk ke needle. Keluarkan gelembungnya ya, tidak boleh ada gelembung ya. Kemudian ini siap untuk dilakukan anestesi. Jadi seperti ini kita teknik anestesinya infiltrasi. Level di daerah needle-nya ini ya, di ujung needle-nya ini usahakan mengarah ke tulang ya, dan 45 derajat mentok ya. Kemudian kita lakukan aspirasi sedikit. Jika negatif artinya tidak ada darah yang masuk ke dalam spolir, maka kita anestesikan perlahan. Jadi itu 1 mili. Kemudian di daerah lineal juga 45 derajat ya, level mengarah ke tulang dan mentok seperti ini ya. Kemudian kita aspirasi, jika negatif boleh dideponirkan sebanyak 1 mili atau 1 cc. Setelah kita melakukan anestesi lokal tadi menggunakan teknik infiltrasi, kemudian kita akan memeriksa kedalaman poket periodontalnya menggunakan probe periodontal ya, yang seperti ini, yang setiap barisnya ini ukurannya ada 3 mm. Jadi kita masukkan ya sejajar dengan sumbu as gigi di daerah proksimal seperti ini ya. Berarti kedalaman poketnya ada sekitar 5 mm. Kemudian di daerah bukalnya juga seperti itu ya. Berarti ini ada 3 mm daerah bukal. Kemudian daerah proksimalnya lagi kita lihat ada 3 mm ya. Begitu juga seterusnya. Setelah kita pastikan bahwa di daerah tersebut telah kita ukur kedalaman poketnya dan terindikasi untuk dilakukan kuretase, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan kuretase ya, menggunakan ukuran yang sesuai ya. Di sini kulit grisi yang saya gunakan ya, kita masukkan ke daerah proksimal seperti ini. Jadi yang kita ambil sasarannya adalah untuk menghilangkan jaringan-jaringan granulasi atau jaringan-jaringan nekrotik yang berada di dinding poket ya. Biasanya tindakan kuretase ini kita kombinasikan dengan tindakan scaling ya. Kalau misalkan setelah kita lakukan tindakan kuretase ternyata di bagian subgingiva terdapat kalkulus, maka kita kombinasikan dengan melakukan scaling, bisa menggunakan manual scaler ataupun menggunakan ultrasonic scaler. Jadi yang kita fokuskan adalah jaringan-jaringan nekrotik ataupun jaringan granulasi yang berada pada dinding poket, bukan kalkulusnya ya. Di sini dengan menggunakan alat kuretase. Kemudian kita arahkan ke daerah bukal ya, seperti ini, dan arahnya searah dengan sumbu as gigi ya, dan dengan tekanan yang full stroke. Usahakan tumpuan jari ya, perhatikan baik-baik cara memegang instrumennya. Kita tense grab dan menggunakan tumpuan dari gigi sebelahnya ya, ataupun berada pada gigi atau pada finger on finger ya, jari di atas jari. Jadi seperti ini kita bersihkan ya, akurat. Kemudian kita pastikan tidak ada lagi jaringan yang tersisa. Nah, setelah itu
kita pastikan kalau perlu dengan tambahan teknik perawatan styling baik elektrik ataupun manual diperbolehkan sekali. Kemudian kita cek lagi daerah yang telah kita kuretase dengan menggunakan probe periodontal untuk mengecek apakah masih ada ya jaringan yang tersisa yang belum kita lakukan kuret ya. Kemudian setelah itu kita boleh lakukan irigasi menggunakan larutan NaCl ya, yang telah tadi yang sudah dituang di wadah dalam sebuah wadah. Kemudian kita irigasi daerah yang telah kita lakukan kuretase untuk menghilangkan sisa jaringan yang masih ada di daerah subgingivanya seperti ini. Kemudian kita keringkan menggunakan kapas. Kita pastikan daerah tersebut sudah kering dengan kapas ya. Untuk persiapan nanti kita lakukan penutupan daerah kerja menggunakan periodontal dressing. Di sini saya menggunakan periodontal dressing yang in-one ya. Jadi tidak perlu lagi kita mengaduk. Tadi menggunakan resopek ya. Jadi dia seperti ini, dia pasta ya, seperti odol ya tempatnya. Kemudian nanti akan kita keluarkan seujung jari. Kita anggap saja ya, periodontal dressingnya adalah yang berwarna hijau ini. Maka kita tutupi daerah yang sudah kita kuretase tadi ya, serapat-rapatnya, terutama di daerah interdentalnya ya, daerah interdentalnya ini ya. Kemudian adaptasikan dengan pipinya pasien. Kita usahakan pijit lembut di daerah luar dari pipinya pasien agar periodontal dressing ini dia beradaptasi dengan baik dengan pipi. Jadi pasien tidak merasa mengganjal ya ataupun mengganggu pada saat dia berbicara. Usahakan pula tag ini tidak boleh mengganggu daerah oklusi, bebaskan ya dari daerah oklusi. Kemudian daerah vestibulum, daerah frenulum itu tidak boleh terdapat tag atau periodontal dressing. Dan berikan instruksi post-op kepada pasien ya, tidak boleh makan makanan yang panas-panas dulu, kemudian mengunyah satu sisi dulu sementara. Kemudian apabila packnya dia lepas, usahakan datang kembali segera ke klinik untuk dilakukan pemasangan pack kembali. Dan apabila sudah hari ke-7, pasien diinstruksikan untuk datang untuk membuang atau membuka periodontal dressingnya ya. Dan jangan lupa meresepkan obat kepada pasien, baik analgetik maupun antibiotik. Dan kita minta pasien untuk meminum obatnya sesuai dengan anjuran yang berlaku. Nah, itulah tadi salah satu prosedur tentang perawatan kuretase yang telah saya peragakan menggunakan model kerja gigi dan alat peraga yang lainnya. Semoga pemaparan saya tadi sedikit banyak bisa mudah dipahami sehingga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk dokter gigi muda kita yang sementara tahap penyelesaian untuk rekrutmen di bidang atau di departemen periodontia, sehingga mempermudah dokter gigi muda kita untuk dapat mencapai gelar dokter giginya, terutama di tengah-tengah pandemi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.